Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurui Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, baiklah pada kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang cukup menarik bagi kita. Dikisahkan, diriwayatkan, yaitu seorang pemuda yang sejak kecil melayani orang tuanya, yang kedua orang tuanya itu kebetulan buta. Nama pemuda ini adalah Satyawana. Dia sangat aktif dan sangat bakti sama catur guru itu. Guru Swadhyaya Ida Sangyang Widi luar biasa. Guru Isesa pemerintah sangat dihormatinya. Guru pengajian yang memberikan ilmu pengetahuan luar biasa, lebih-lebih guru rupaka yaitu orang tuanya. Di sini pemuda tampan ini yang namanya Satyawana ini setelah menginjak dewasa, maka ada di sebuah suatu kerajaan juga ada, yaitu putri seorang raja yang rupanya sudah perlu dicarikan pasangan. Maka pada saat itu sang raja memerintahkan kepada prajuritnya agar Sawitri ini diajak keliling perkampungan itu. Dan kebetulan pada saat itu dia menemukan seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah sekali, yang tidak lain adalah Satyawana. Pada saat itulah rupanya Sawitri ini jatuh cinta terhadap pemuda kampung, pemuda desa yang lugu, polos, jujur, tampan, yang luar biasa. Akhirnya dia kembali ke kerajaan, dan di sana singkat kata dia mengatakan kepada Baginda Raja bahwa dia sudah menemukan pasangan yang cocok kepadanya, yang tidak lain adalah pemuda desa yang dikenal Satyawana itu. Tapi pada saat itu sang raja begitu, yaitu mendatangkan, yaitu para resi, orang-orang suci didatangkan. Pada saat itu sang raja berdiskusi, yaitu dengan Resi Narada, dan Resi Narada mengatakan, umur pemuda ini adalah tidak panjang. 1 tahun lagi pemuda ini dia pasti akan meninggal. Akhirnya sang raja membujuk keras agar Sawitri tidak mencintai dia, yaitu Satyawana, mengingat sang raja itu berpikir apalah artinya anakku nanti setelah kawin dia suaminya meninggal waktu singkat. Tapi Sawitri tetap teguh pada pendirian. Dia hanya mencintai pemuda itu. Akhirnya pada saat itu sang raja menasehati, bahkan sang resi sekalipun dia tetap pada pilihannya. Dia katakan di hadapan sang resi, wahai sang resi yang agung, kalau itu adalah merupakan takdir, kalau itu adalah merupakan karmaku, aku tidak akan menghelak dari karma. Oleh sebab itu, izinkan aku untuk melakukan grahasta dengan pemuda yang aku cintai itu. Akhirnya sang resi memberikan nasihat kepada raja dan perkawinan itu dilangsungkan. 4 tahun dari sekarang ini dia sudah menyadari bahwa dirinya, baik Satyawana maupun Sawitri, yaitu akan tahu kematian Satyawana. Nah, pada saat itulah dia itu ke tengah hutan mencari kayu bakar. Dan diam-diam Sawitri 4 hari dari jadwal
yang disampaikan oleh sang resi tentang kematiannya, dia melakukan upawasa, tidak makan, tidak minum, dan dia selalu berdoa. Pada saat hari yang keempat, mungkin itu harinya, waktunya Satyawana akan meninggal. Dia katakan pada waktu itu Satyawana mengatakan pusing. Di samping itulah Sawitri itu duduk dengan tenang, dengan damai, dan dia juga mengatakan dirinya lelah dan menyuruh Satyawana untuk tidur di pangkuannya. Pemirsa yang terkasih, akhirnya antara sadar dan tidak sadar pada saat itu, yaitu Sawitri sudah tidak sadar. Artinya antara sadar dan tidak sadar posisinya. Sedangkan Satyawana yaitu sudah tidak bergerak sama sekali. Nah, di sana dalam kisah yang singkat antara sadar dan tidak sadar itu, Sawitri pada saat itu melihat Dewa Yamadipati menunggangi yaitu banteng jantan. Pada saat itulah sang Yamadipati mengambil roh daripada Satyawana itu. Maka Sawitri mengikutinya dengan tekun dan baiknya pada saat itu. Sang Yamadipati berkata, "Kenapa kau harus mengikuti suamimu? Suamimu sudah tiada, dia sudah mati, maka kau harus kembali. Sebagai istri yang setia, aku harus tetap melayani suamiku, apapun alasannya." Pada saat itu Yamadipati berkata, "Sawitri, mintalah sesuatu. Aku yang penting kau tidak boleh menginginkan Satyawana ini hidup." Pada saat itu Satyawati berkata, "Wahai Dewa Yamadipati yang agung, aku mohon karena sudah lama kedua orang tuaku, mertuaku buta. Tolong agar dia bisa melihat." "Baiklah Sawitri, aku akan menghidupkan kembali penglihatannya. Maka sekarang mertuamu keduanya sudah bisa melihat." Tapi Sawitri terus saja mengikuti. Dewa Yamadipati lagi berkata, "Sawitri, apakah kau tidak lelah mengikuti aku?" "Oh Dewata yang agung lagi maha pemurah, siapa yang tidak mau ikut ke dalam dirimu? Karena kau adalah dewa yang maha pemurah dan bijaksana di antara para dewa." Maka Dewa Yama kembali merasa terangkat dan dia berkata, "Sawitri, mintalah sesuatu kepadaku, tetapi kau tidak boleh menghidupkan suamimu." "Wahai Dewa Yamadipati yang agung, aku mohon kepadamu, berikanlah aku, yaitu Sawitri dan Satyawana, putra yang tangguh, yang jumlahnya cukup banyak." Maka pada saat itu, tanpa berpikir panjang, Dewa Yamadipati memberikan anugerah itu. Begitu dia memberikan anugerah itu, lalu Dewa Yamadipati itu berkata, "Sawitri, kenapa kau masih ikut? Pulanglah kamu, permohonanmu sudah aku penuhi." "Wahai Dewata yang agung dan bijaksana maha pemurah, Dewa Yamadipati, aku sangat menghormatimu, aku memujamu dengan penuh ketulusan hatiku. Sadarilah Dewa Yama, apalah artinya aku hidup mempunyai putra tetapi tidak ada ayahnya? Apa kata masyarakat? Apa kata orang-orang? Aku sungguh-sungguh malu tatkala terjadi seperti itu. Wahai Dewata yang agung, aku mohon kembalikan suamiku. Yang kau anugerah itu adalah Satyawana adalah suamiku, dan Sawitri aku sendiri kau sudah mengetahuinya." Akhirnya sang Yamadipati, "Oh, aku salah tadi, tidak memikirkan itu.
bahwa Satyawana adalah suamimu. Baiklah, dalam hal ini aku kalah dengan ketulusan hatimu, dengan tekadmu, dengan kasihmu, dengan keyakinanmu, dengan kesucianmu. Aku akan mengembalikan Satyawana. Tapi kalau sudah waktunya nanti, kau tidak bisa menawar-nawar lagi, karena tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Pada saat itulah Sawitri mengatakan, wahai Dewata yang agung, Dewa Yamadipati, pujaanku, sembah sujud hamba kepadaku. Akhirnya pada saat itu dia hidup kembali, dan yaitu Sawitri kaget. Dia antara sadar dan tidak sadar tadi, dia masih ingat dengan apa yang dia lakukan itu. Dan begitu pun juga Satyawana, dia juga sama-sama menyadari sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan, dalam hal ini Yamadipati. Pemirsa yang terkasih, dari kisah cerita yang betul-betul nyata di masa lampau ini, yaitu seorang wanita yang suci tanpa noda, wanita yang betul-betul kasih dan setia dan menghormati suami dengan penuh kasih. Demikian juga sang suami yang penuh kasih dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Maka dia dapat meluluhkan hati para dewa sekalipun. Seperti kehidupan Satyawana, dia maunya sudah tiada lagi, tapi kenyataannya dengan kesucian Sawitri, dengan upawasa yang sangat ketat, dengan ketulusan dan baktinya kepada Dewa Yamadipati, dia masih ada penundaan tentang kematian itu. Pemirsa yang terkasih, di dalam Rigveda, Yajurveda, yaitu Mandala 10, Sukta 86, mantra 85, mantra 26, Wasinituam Widatam Wadasi, yang artinya, wahai wanita, mempelai wanita, berbicaralah yang lembut dan penuh kasih sayang, dengan penuh kesetiaan terhadap sang suami. Doamu akan aku terima. Pemirsa yang terkasih dan budiman dimanapun berada, maka daripada itu mungkin ini adalah ditujukan kepada seorang ibu-ibu rumah tangga, hendaknya betul-betul menyayangi suami, betul-betul mentaati suami, patuh kepada ajaran catur guru, awigenan hidup kita bisa damai, rukun dan harmonis. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.